Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Windayana, Zuratul Afifah, dan Irma Khairani Mumtaza akan membahas tentang konsep iman dan kufur dalam perspektif Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, dan Ahlus Sunnah. Secara umum, unsur-unsur iman terdiri atas al-tasdik bi al-qalb, al-iqrar bi al-lisan, dan al-amal bi al-jawarih. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa al-amal bi al-arqan juga termasuk dalam unsur-unsur iman. Hal-hal yang melatar belakangi perbedaan pendapat tersebut adalah pemahaman mengenai pelaku dosa besar, serta pemahaman tentang kekuatan akal dan fungsi wahyu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Khawarij dan bagaimana perbedaan konsep iman dan kufur ini terjadi di antara umat Islam. Hal ini dimulai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib saat terjadi Perang Siffin pada tahun 659 Masehi, ketika pasukan Sayyidina Ali hampir memenangi peperangan tersebut, maka pembantu kanan Muawiyah, Amr bin Ash yang terkenal licik, meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan arbitrasi atau kesepakatan. Namun kesimpulan dari arbitrasi tersebut merugikan pihak Ali dan menguntungkan pihak Muawiyah. Sebagian dari pengikut Ali yang tidak setuju dengan hasil keputusan tersebut memutuskan untuk meninggalkan barisan Sayyidina Ali. Golongan mereka inilah yang kemudian disebut Khawarij. Dan golongan Khawarij ini memandang bahwa Sayyidina Ali, Muawiyah, dan lain-lain yang menerima kesepakatan atau arbitrasi tersebut adalah golongan kafir, karena mereka tidak kembali menetapkan hukum kepada Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 44. ما بقي وأرى أيها الأمير أن ترسل إليه المصحف تدعوه إليه فإنه لا يأبى ذلك. أصبت، سأرسل المصحف مع الكتاب إلى علي. اطلب من الجند أن يرفعوا المصاحف على رؤوس القنا يا أبا عبد الله. Mari kita lihat pendapat Khawarij tentang konsep iman dan kufur. Konsep iman dan kufur menurut Khawarij yaitu berpedoman pada la hukma illa lillah. Iman menurut Khawarij adalah percaya kepada Allah dan mengerjakan segala perintah kewajiban agama. Segala perbuatan yang mengandung unsur agama juga merupakan bagian dari iman. Dengan demikian, aliran Khawarij menganggap siapapun yang beriman tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa maka dianggap kafir. Atau singkatnya seperti ini, iman menurut aliran Khawarij adalah beriktikad dalam hati, berikrar dengan lidah, dan menjauhkan diri dari segala dosa. Sedangkan kufur menurut Khawarij adalah siapapun yang beriman tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa. Ada pula golongan Khawarij al-Azariqah berpendapat yang lebih ekstrim. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar sebagai pelaku syirik, sehingga mendapatkan dosa yang lebih besar daripada dosa kufur. Dan mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar ini telah menjadi kafir milah atau kafir secara agama, yaitu telah keluar dari agama Islam. Sedangkan konsep iman dan kufur menurut Mu'tazilah adalah pembahasan masalah akidah Islamiyah secara lebih mendalam dan bersifat filosofis, atau biasa disebut dengan kaum rasionalis muslim. Kaum Mu'tazilah ini dibangun oleh Wasil bin
Iman menurut kaum Mu'tazilah adalah pelaksanaan perintah Tuhan, baik yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Jadi bagi mereka, iman bagi mereka adalah menjauhi dosa-dosa besar. Ada juga aspek ma'rifah atau aspek pengetahuan dan akal. Jadi menurut mereka pengetahuan dapat diperoleh dari perantara akal dan pemikiran yang mendalam. Sedangkan kufur menurut kaum Mu'tazilah adalah ajaran Mu'tazilah dalam menentukan posisi bagi pelaku dosa besar disebut manzilah bin manzilatin, atau posisi di antara dua posisi. Maksudnya adalah orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mereka mati dalam keadaan sebelum bertaubat, maka mereka dianggap bukan mukmin karena imannya telah rusak karena dosa yang mereka lakukan. Dan mereka juga menganggap bahwa pelaku dosa besar ini bukan seorang yang kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan konsep iman dan kufur menurut Wahabi adalah menggunakan secara eksklusif prinsip tauhid yang menjadi landasan pokok dalam Islam, atau disebut juga al-muwahhidin dan atau ahlu at-tauhid. Aliran Wahabi ini dicetuskan pertama kali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi. Mari kita lihat konsep iman menurut al-Wahabi. Iman adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Amal ibadah merupakan bagian pokok dari iman. Kaum Wahabi ini menambahkan karakter khusus pada gerakan yang melakukan penyimpangan. Jadi kaum Wahabi ini memerangi segala bentuk kemusyrikan dan kufarat, menyerukan kemurnian tauhid serta melindungi dari penyimpangan. Mereka menampilkan permusuhan yang ekstrim kepada intelektualisme, mistisme, dan semua perbedaan sekte karena ingin membebaskan umat Islam dari perbuatan bid'ah. Jadi mereka menganggap bahwa bid'ah adalah kafir. Mari kita lihat konsep kufur menurut kaum Wahabi. Kufur adalah orang yang meninggalkan amal ibadah atau melaksanakan ibadah tetapi tidak sesuai dengan ajaran imam. Tidak sesuai dengan ajaran yang mereka anut, meskipun di dalam hatinya meyakini dan membenarkan adanya Allah dengan segala sifat dan perbuatannya. Seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa mereka menganggap perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang kafir. Yang terakhir, kita akan membahas tentang konsep iman dan kufur menurut Ahlus Sunnah. Mereka mengambil jalan tengah antara golongan yang rasional atau golongan Mu'tazilah dan golongan yang tekstual. Konsep iman menurut Ahlus Sunnah yaitu tasdik bi al-qalb, atau meyakini keesaan Allah dengan hati dan membenarkan utusan-utusannya. Kemudian ada juga qaul bi al-lisan dan melakukan kewajiban utama. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah di sini qaul bi al-lisan dan amal bi al-arqan hanya merupakan furu atau cabang-cabang iman. Sedangkan kufur menurut Ahlus Sunnah yakni Ahlus Sunnah menetapkan prinsip yang bijaksana juga dalam menghadapi perbedaan dan penyimpangan. Pada golongan Khawarij cenderung menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir dan sesat. Namun Ahlus Sunnah masih menganggapnya seorang muslim, karena mereka masih tetap beriman. Akan tetapi, jika pelaku dosa besar menganggap perbuatan tersebut sebagai suatu hal yang diperbolehkan dan tidak meyakini keharamannya, maka ia akan dipandang kafir. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang konsep iman dan kufur dalam perspektif Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, dan Ahlus Sunnah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.